Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Fadila. Di sini ada Nida, di sini ada Elsa, dan di sini ada Anissa. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang kepemimpinan. Sejarah dari kepemimpinan. Jadi semenjak adanya nenek moyang kita dulu, sebetulnya kerjasama ataupun saling melindungi itu sudah hadir bersama peradaban manusia. Kerjasama sosial pada masyarakat ataupun kelompok itu terjadi guna untuk melindungi satu sama lain dan mengantisipasi ancaman-ancaman di lingkungan pada masa itu. Move dari kerjasama tersebut akhirnya masuklah unsur-unsur kepemimpinan pada masa tersebut, di mana ada persetujuan antar kelompok untuk menunjuk seorang pemimpin, di mana pemimpin tersebut harus memiliki sifat yang kuat, pemberani. Jadi ada persyaratan yang disetujui oleh kelompok tersebut, di mana syarat menjadi pemimpin itu harus terlahir dari keluarga atau keturunan bangsawan dan dalam keadaan sehat, kuat, pemberani, ulet, pandai, dan memiliki pengaruh penting di lingkungan tersebut. Dan sampai sekarang pun syarat untuk menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak ringan, karena bisa dibilang pemimpin itu menjadi tombak dalam suatu kelompok. Kepemimpinan itu adalah seseorang yang mempunyai pengaruh ataupun mempunyai kendali untuk mengendalikan orang ataupun mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks organisasi, kelompok, ataupun komunitas. Dan di dalamnya itu mengandung motivasi, menginspirasi, dan mengarahkan orang-orang tersebut agar bisa bekerja sama secara efektif. Pemimpin adalah individu yang mengarahkan dan mempengaruhi orang lain, sementara kepemimpinan adalah proses atau kualitas yang memiliki kepemimpinan dalam memimpin dan mempengaruhi orang lain secara efektif. Jadi, pemimpin adalah individu, sedangkan kepemimpinan adalah konsep atau kualitas yang dimiliki oleh pemimpin. Tujuan kepemimpinan bisa bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya mencangkup hal-hal seperti menginspirasi dan memotivasi tim mencapai tujuan organisasi, membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, mengambil keputusan yang tepat, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Macam-macam gaya kepemimpinan. Di antaranya adalah 1. Gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini diambil secara tunggal dan memerintah secara tegas. Mereka hanya mengambil sedikit partisipasi dari anggota timnya untuk mengambil keputusan bersama. Gaya ini efektif diambil saat situasi darurat atau saat keputusan segera dibutuhkan. Tapi gaya ini akan menghambat inovasi dan motivasi anggota tim secara jangka waktu yang panjang. Nomor 2, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini mengajak seluruh anggota tim untuk mengambil keputusan bersama, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Gaya ini dapat meningkatkan motivasi dan inovasi, juga kreativitas anggota tim, tapi mungkin memerlukan waktu yang ekstra untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan mendorong perkembangan kepribadian anggota tim. Pemimpin ini seringkali menjadi motivasi yang positif bagi tim mereka. Fungsi kepemimpinan mencakup beberapa aspek seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu membangun strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengatur hasil kinerja. Di antara fungsi-fungsi pemimpin sebagai berikut. 1. Mengkomunikasikan visi.
Salah satu kemampuan utama seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan visi, misi, tujuan organisasi kepada seluruh bawahannya. Ini membantu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama yang efisien. Yang kedua, mengambil keputusan. Pemimpin harus membuat keputusan yang penting bagi organisasi. Ini mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi yang diperlukan, dan pemilihan tindakan yang tepat. 3. Pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam organisasi. Kearifan lokal berkaitan erat dengan adanya budaya, dan budaya terlahir dari adanya sejarah. Museum Wisma Karya Subang, salah satu ikon yang menjadi saksi bisu tumbuhnya kota ini. Seorang penjajah sekaligus saudagar bernama Hofland melakukan penjajahan dengan cara memperluas kekuasaan. Dalam upaya untuk membuat dirinya eksklusif di tanah jajahannya, Hofland bersama 8 Demang mendirikan gedung yang diberi Societe, kelompok masyarakat eksklusif. Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten.